Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur. Di mana? Di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa, ia pun bangun. Menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Siapa dia? Dia raja atas badai. Dia Yesus. Ini judul khotbah saya, saudara. Raja atas badai. Sama-sama kita katakan, Raja atas badai. Ini judul khotbah saya di malam hari ini. Dan saya ingin semua kita boleh simak. Karena saya ingin saudara kita gak lewatkan satu pun berkat di malam hari ini. Saudara, saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan bagi semua kita di malam hari ini. Apa yang terjadi kalau karena ketaatan kita kepada Tuhan, kepada Yesus, itu membawa kita ke dalam badai? Lagi, apa yang terjadi kalau karena ketaatan kita kepada Yesus, itu justru membawa kita, itu justru menuntun kita ke dalam badai? Apa yang terjadi? Anda baca banyak tokoh dalam Alkitab yang karena ketaatan mereka itu justru pada satu waktu membawa mereka dalam badai, masalah. Semua kita tahu tentang Daniel ya. Karena ketaatannya dia harus ada di gua singa. Semua kita tahu Sadrak, Mesak, Abednego. Karena ketaatan mereka harus ada di perapian yang menyala-nyala. Semua kita tahu Ayub, karena ketaatannya dia harus kehilangan semua hal. Istrinya, anak-anaknya, harta bendanya. Karena ketaatan mereka. Dan dalam kondisi gini ada tipe-tipe orang tertentu yang mereka berpikir bukanlah kehendak Allah bagi orang Kristen untuk mengalami penderitaan dan rasa sakit. Ada orang-orang seperti gini. Mereka berpikir bahwa ketaatan kepada Yesus tidak mungkin akan membawa kita ke dalam penderitaan. Ada tipe-tipe orang yang seperti gini. Mereka berpikir bahwa justru kalau kita taat tidak mungkin kita mengalami masalah penderitaan. Apakah ini benar? Ada juga tipe orang yang ketika penderitaan melanda, ini mungkin tipe orang yang sedikit agamawi ya saudara ya. Ketika badai datang, ketika penderitaan melanda, ada orang-orang tertentu yang justru mengajukan pertanyaan seperti ini. Ini bikin salah apalah? Atau kenapa Tuhan menghukum saya gitu? Jadi sepertinya untuk orang yang golongan ini, mereka menganut sistem prinsip hukum sebab akibat. Jadi jika Anda berbuat baik, maka Tuhan akan memberkati Anda. Sebaliknya jika Anda berbuat buruk, maka Tuhan akan menghukum Anda. Jadi alasan mengapa Anda dihukum Tuhan adalah karena Tuhan tidak senang dengan apa yang Anda lakukan. Atau Tuhan tidak senang dengan apa yang Anda kerjakan. Ada sesuatu yang salah tentang Anda. Orang-orang yang berpikir seperti gini. Ya kalau kita buat baik, Tuhan berkati. Kalau kita mengalami penderitaan berarti sepertinya ada yang salah dengan kita. Ada sesuatu yang salah. Tapi saudara, apakah benar seperti itu? Karena tadi di awal saya bilang, orang-orang seperti Ayub, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, ini orang-orang yang taat. Tapi kita lihat bahwa justru ketaatan mereka tidak sama sekali melepaskan mereka dari masalah, tantangan, badai, masalah, persoalan. Ayub saudara, justru ketaatan Ayub, kita bilang dia sangat saleh. Bahkan Tuhan berani bilang buat Ayub begini, tidak ada satu orang manusia pun yang seperti Ayub, dia sangat saleh. Tapi sekali lagi, apakah itu melepaskan Ayub dari badai masalah? Nah, saudara. Bilang buat orang di kanan, seng. Bilang buat orang di kanan, tidak gitu. Lalu pertanyaannya adalah, jika Tuhan itu baik, jika Tuhan itu dia berdaulat,
Jika Tuhan itu baik, lalu mengapa Tuhan membiarkan kita masuk dalam badai? Itu pertanyaannya yang pertama bagi kita malam hari ini. Kalau Tuhan itu baik, kenapa kau mengalami badai? Kalau Tuhan itu baik, kalau Tuhan itu berdaulat, mengapa kau alami ini? Mengapa kita alami ini? Saudara, Markus menceritakan kisah ini kepada kita, bukan hanya untuk memberitahu kita bahwa Yesus itu akan menuntun kita melewati badai hidup. Sekali lagi, kita ulangi. Markus menceritakan kisah ini kepada kita, bukan hanya untuk kasih tahu kita, untuk beritahu kepada kita bahwa Yesus akan menuntun kita melewati setiap badai hidup. Tapi Markus menulis kisah ini karena Markus ingin semua kita tahu, yang ada di malam hari ini, semua kita tahu bahwa Yesus itu dia punya otoritas atas badai kehidupan. Amin. Amin. Jadi badai dalam hidup yang kita alami itu dirancang oleh Tuhan sedemikian rupa supaya pada akhirnya kita mengenal siapa sesungguhnya itu Yesus, siapa sesungguhnya itu raja atas badai. Karena saya punya prinsip dalam saya punya hidup, tidak ada yang kebetulan dalam saya punya hidup. Tidak ada. Semua dirancang Tuhan, entah baik atau buruk, karena kita bilang semua itu bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Termasuk badai hidup sekalipun, kalau Tuhan izinkan, itu dirancang Tuhan. Supaya waktu kita melewati badai itu, kita mengerti di satu titik bahwa yes, dia Tuhan, dia Yesus, dia berdaulat atas hidup kita. Dia raja atas badai. Semua katakan wow. Amin. Yang belum pernah alami ini, saudara mungkin, tapi saudara percaya, it is for sure, akan datang. Akan datang. Saudara, dan malam hari ini saya pisahkan khotbah saya dalam 3 bagian besar. Semua katakan 3. Yang pertama soal badai, yang kedua tanggapan terhadap badai, dan yang ketiga raja atas badai. Yang pertama kita masuk, kita lihat soal badai. Semua katakan badai, ayat 35 sampai ayat 37 dikatakan demikian. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudara, kalau kita bilang ombak sangat dahsyat, ini sangat dahsyat. Kalau kita lihat pasal 4 pada awal pasal 4 ini, saudara, kita lihat Yesus sebentar mengajar, dia kasih banyak pengajaran soal perumpamaan. Dia mengajar berkhotbah dari pagi, siang, petang. Dia khotbah terus. Jadi Yesus ini, saudara, sangat luar biasa. Kami saja kalau khotbah 2 jam capek. Ya pastor ya, capek 2 jam. Belum lagi hitung bikin khotbah, lanjut bikin PowerPoint. Yesus, saudara, dari pagi loh sampai petang dia khotbah. Jadi dia masih capek. Oke, jadi dalam kondisi Yesus, saudara, Yesus bisa capek ya. Dalam kemanusiaan dia bisa capek. Dia rasa lapar, sedih, marah. Karena Yesus juga manusia. Amin. Ya. Jadi waktu Yesus dia selesai mengajar, dia capek, lalu dia bilang, ayo kita ke seberang. Jadi akhirnya Yesus sendiri yang ambil inisiatif. Dia bilang buat murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Mari kita ke seberang. Karena ide siapa untuk mereka meninggalkan keramaian lalu bertolak ke sisi seberang danau? Ide Yesus. Sekali lagi ya, kita tangkap dulu ya. Ide siapa? Ide Yesus. Yesuslah yang punya ide untuk bawa mereka bertolak ke seberang danau. Itu yang pertama. Dan para murid hanya mentaati apa yang Yesus sampaikan. Tidak ada pertanyaan. Oke. Para murid hanya mentaati apa yang Yesus perintahkan. Yesus bilang, yuk ke seberang. Yes sir. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Dalam ayat yang ke-36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Jadi Yesus dan para murid, mereka pergi pada akhirnya ke seberang danau. Dan sesuatu yang tidak terduga terjadi. Perjalanan malam melintasi danau yang biasa, tiba-tiba menjadi sebuah perjalanan antara hidup dan mati. Jadi malam yang saya percaya tidak akan pernah dilupakan oleh para murid. Saudara, saya pernah baca di Wikipedia, kalau saudara punya waktu saudara baca. Saudara, memang di Danau Galilea
tidak aneh saudara. Ini sebuah hal yang biasa kalau ada badai malam, biasa kan tekanan udara di lembah, ya yang mengerti pasti tahu. Itu buat akhirnya ada badai di situ. Tapi kali ini adalah badai yang tidak biasanya. Saudara perhatikan baik-baik. Di dalam kapal yang Yesus tumpangi, dalam perahu yang Yesus tumpangi, di situ kalau menurut saya saudara ada kurang lebih ada 4 orang nelayan hebat yang dari sejak mereka kecil mereka itu nelayan dalam perahu yang sama yang Yesus tumpangi. Tapi Anda lihat ketika badai saudara, mereka pun menjadi sangat takut. Sepertinya keempat orang ini, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, mereka punya pengalaman bertahun-tahun sebagai nelayan, itu tidak berfungsi. Saking begitu dahsyatnya itu badai, saking begitu dahsyatnya itu topan, dan mereka seperti tidak bisa buat apa-apa, seperti kehabisan akal. Mereka sangat ketakutan, sangat takut. Karena jika kita dihadapkan dengan masalah yang sudah pernah kita lewati, mungkin terasa enteng. Kalau buat Yakobus, Yohanes, Simon Petrus, Andreas, kalau semua badai biasa, kau sudah tahu. Biar kabut pun kau tahu ke arah sini, kau pasti tiba di seberang. Tapi tadi saya bilang saudara, ini badai yang belum pernah mereka alami. Kalau kau masalah yang pernah kau lewati, mungkin kau enteng. Tapi apa kabar dengan sesuatu yang baru yang baru kita alami? Saudara, kita pasti takut, kita pasti mulai cemas, kita pasti mulai berpikir banyak hal. Saudara, jadi apa yang bisa kita pelajari dari badai ini saudara? Kita belajar bahwa badai itu bisa datang kapan saja. Dia tidak pernah kasih tahu, dia tidak pernah kasih undangan buat kita. Badai bisa datang kapan saja. Anytime, tanpa undangan. Saudara, Tuhan tidak pernah menjanjikan perjalanan hidup yang mulus bagi kita, betul? Amin. Mengikuti Yesus bukan berarti hidup kita bebas dari badai. Anda jadi Kristen enggak otomatis Anda bebas dari badai masalah persoalan. Terkadang kehendak Allah akan membawa kita dalam badai dari awal. Terkadang karena ketaatan kita itu membawa kita, membimbing kita ke dalam badai. Dan setiap badai dalam hidup kita itu bukanlah satu kebetulan, tetapi telah ditetapkan oleh Allah. Diizinkan oleh Allah. Jadi kalau Anda sekarang ini ada dalam masalah persoalan badai hidup, percayalah Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan. Kalau Tuhan izinkan Anda masuk di dalamnya, jangan Anda mengeluh. Percayalah ada tujuan Tuhan, ada maksud Tuhan bagi Anda. Saudara, kalau soal apa yang dialami oleh Yunus itu kasus lain. Itu Tuhan ingin mendisiplinkan Yunus karena dia kejahatan, yaitu kepala batu. Tapi ini beda, ini hal yang lain. Saudara, tapi bagaimana kalau kita mengalami badai karena kita mentaati Yesus? Mengapa Allah membiarkan badai besar mengancam kehidupan para murid yang pada saat itu mentaati Yesus? Kenapa justru mereka mengalami badai ketika mereka mengikuti perintah Yesus untuk bertolak ke seberang danau? Mengapa? Jawabannya karena buat Yesus badai sangatlah penting bagi pertumbuhan rohani para murid. Tanpa badai mereka tidak pernah akan bisa bertumbuh menjadi siapa mereka seharusnya. Jadi badai itu bagus. Almarhum Pastor John Sobeda bilang problem is good. Lagi tanpa badai para murid, tanpa badai kita tidak akan pernah bisa bertumbuh menjadi siapa kita seharusnya. Amin. Ingat baik, tanpa badai kita tidak akan pernah bisa bertumbuh sebagaimana kita seharusnya. Jadi badai itu bagus, persoalan itu bagus, masalah itu baik. Kalau ada yang punya adik kecil di rumah sekarang ini, kalau ada yang punya adik kecil di rumah usia 8 bulan, atau yang lagi baru belajar berjalan, atau semua kita yang pernah melihat ada anak kecil dia masih belajar berjalan, ya kan? Waktu dia mau berdiri, dia mau belajar berjalan, Anda pasti pegang kan? Pegang kan? Pegang terus. Tapi apakah untuk seterusnya Anda terus pegang dia? Kenapa? Karena Anda tahu kalau Anda pegang dia terus, itu nggak bisa menolong dia. Biarkan dia mencoba berjalan sendiri. Yes, mungkin waktu dia berjalan berdiri, dia mungkin akan jatuh. Dia akan berdiri lagi, dia akan jalan lagi. Tapi kalau selama itu untuk seterusnya Anda menolong dia jalan, dia nggak akan pernah bisa berjalan dengan baik.
Yes, dia mungkin dia akan jatuh. Itu anak pasti akan jatuh. Tapi percaya dia akan berdiri lagi dan dia akan mencoba terus. Pada akhirnya kakinya akan kuat. Kakinya akan kuat untuk berjalan. Kira-kira seperti itu teman-teman. Oke. Jadi masalah itu baik. Kadang kau masuk, kau jatuh. Tapi seperti anak kecil, mari kau berdiri lagi. Oke. Ada masa di mana kita didoakan oleh kita punya pimpin rohani. Tapi ada masa di mana kita sendiri harus, ya kata bilang, tikang lutut sendiri. Kau berdoa sendiri. Lagi ada masa di mana waktu kita punya masalah, pemimpin rohani kita mendoakan kita didoakan. Tapi ada masa di mana kita sendiri yang harus berdoa, tikang lutut sendiri. Sama seperti anak kecil. Ada masa di mana kita pegang dia, bantu dia belajar berjalan. Tapi ada masanya itu anak dia harus belajar berjalan sendiri supaya dia bisa. Jatuh, biarkan. Dia belajar. Betul? Saudara. Itu tujuan badai. Mengapa Tuhan izinkan badai? Supaya kita bisa bertumbuh menjadi siapa kita seharusnya. Orang yang kuat. Kan? Jangan sentuh sedikit, loyo. Akhirnya dipanggil sontoloyo. Jangan. Pas disentuh, wah, loyo. Disentuh, wah. Jangan saudara. Anda punya mental itu mental fighter. Wah, petarung. Amin. Bukan mental sontoloyo. Jadi waktu masuk dalam masalah badai persoalan hidup, berdiri jatuh berdiri. Kenapa? Karena Anda harus bertumbuh sebagaimana Anda seharusnya. Amin. Jatuh berdiri, jalan lagi. Jatuh berdiri, jalan lagi. Kalau bisa lari. Kalau saya bisa lari, bajalang. Saya bisa bajalang, maraya. Yang penting apapun yang Anda lakukan, you have to keep moving forward. Saya peduli saudara. Okay? Saya pernah bilang di sini saudara. Saya peduli. Saudara, Anda bertobat itu bukan otomatis. Itu bukan berarti otomatis Anda gak mungkin jatuh. Itu bukan otomatis Anda gak mungkin bikin dosa. Yes, kita mungkin akan jatuh. Tapi at least setidaknya katong ada di track yang tepat. Bukan di sini lagi. Dulu di sini. Ketika Anda bertobat sekarang di sini. Anda mungkin jatuh. Tapi Anda akan bangkit lagi, bangun lagi, jalan lagi. Anda di track yang tepat. Amin. Itu betul. Kalau bisa lari. Si bisa berjalan. Si bisa berjalan, maraya. Yang penting yang kau bikin itu kau berjalan maju. Si yang mundur teman-teman. Itu paling penting. Amin. Yang kedua. Saya ngomong soal badai, sekarang yang kedua soal bagaimana tanggapan terhadap badai. Ayat yang ke-38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." So kita tahu ya, apa yang Yesus lakukan sewaktu badai? Jawabannya, he fell asleep. Yesus sedang tidur. Sementara semua orang lagi berjuang menyelamatkan mereka punya hidup, Yesus sementara tidur. Dari ini chaos, saudara, ini sudah sementara kondisinya kacau. Gelombang sini sana kata Alkitab, air sudah masuk. Mungkin perahu hampir tenggelam, tapi Jesus fell asleep. Yesus sementara tidur. Orang bilang ini, ada apa ini sebenarnya? Aneh mungkin. Tetapi saudara, tidak ada yang aneh. Kalau Anda baca dalam keempat kitab Injil, satu-satunya waktu yang dicatat dalam keempat Injil bahwa Yesus tidur adalah waktu badai. Kita buktikan, Anda cari. Ulang baca. Satu-satunya waktu yang dicatat dalam keempat kitab Injil di mana Yesus tidur adalah ketika badai. Berarti bukan berarti bahwa Yesus yang tidur waktu malam. Bukan. Saya yakin bahwa Yesus ya malam tidur. Tapi mengapa secara khusus dituliskan bahwa Yesus tidur sewaktu badai? Mengapa ini sengaja dicatat? Mengapa sengaja dicatat bahwa Yesus tidur sementara badai? Yesus melakukan sesuatu yang tidak biasa, yang kebalikan dari yang biasa kita lakukan. Yesus ini orangnya anti mainstream. Yang orang kiri kanan, Yesus anti mainstream. Yesus suka bikin sesuatu yang kebalikan dari yang biasa manusia buat. Dari yang biasa kita lakukan. Nah,
Yesus dalam badai, Yesus tidur. Ketemu badai ujang besar. Tidur ale, unggul di alur bawah. Yesus tidur dalam badai. Cuma katakan wow. Kenapa Yesus bisa tidur saat badai? Yesus tahu rencana Allah tidak pernah gagal. Yesus tahu Yesus pasti tiba di seberang. Yesus tahu Bapaknya, Allahnya perhatikan dia. Sekalipun badai, Yesus tahu dia pasti tinggal di seberang. Tapi yang coba-coba kalau menyeberang dari Hiliang ke Waipirit, kalau ombak Anda tinggal tidur, saudara. Kalau ombak terus, Pirit semua tinggal Anda, Yesus kan tidur, Anda tidur. Dijamin Anda ikut Yesus nanti ke surga secepatnya. Yesus percaya bahwa tidak ada bahaya yang akan menimpa Yesus tanpa seizin Bapaknya. Haleluya. Makanya dia bisa tidur. Sekali lagi ingat ya, bukan berarti bahwa ketika ada bahaya Anda bisa tidur. Beda konteks. Ini pelajaran yang Yesus mau kasih buat dia punya murid. Sekarang kita lihat tanggapan para murid terhadap badai. Sekali lagi, kalau tadi Yesus bikin kebalikan daripada murid, sekarang para murid juga bikin kebalikan dari apa yang Yesus bikin. Ini adalah kebalikan dari yang Yesus buat. Para murid, kata kitab, saat itu menjadi sangat takut, putus asa, cemas, frustrasi, stres, kan? Takut, putus asa. Lalu finally pada akhirnya kita catat bahwa pada akhirnya mereka semua bersepakat. Mungkin Gambret bisa jual. Akhirnya semua pada suara 1, 2, 3, guru, ya kan? Kita bilang murid-muridnya semua akhirnya guru. Kasih bangun Yesus. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Karena kalau kau mau jujur, kau sama dengan para murid. Kalau kau mau jujur, kadang waktu kau punya hidup yang berjalan sesuai dengan kau pengharapan. Kalau kau mulai berasumsi bahwa sepertinya Tuhan yang pasti yang beta. Sepertinya Tuhan yang sayang beta. Kalau kau mau jujur, kalau kita mau jujur, kadang-kadang kita seperti para murid. Kadang-kadang kita seperti ini. Murid kan, guru engkau tidak peduli kalau kita binasa. Kalau mau jujur kadang-kadang kita seperti ini saudara. Waktu hidup kita berjalan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Waktu hidup kita berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lalu kita mulai berasumsi dalam kita punya pikiran. Yang kita rasa bahwa Yesus tidak peduli dengan saya. Orang-orang sekitar beta, yang pasti dari beta. Padahal apakah benar demikian? Karena kita pasti pernah mengalami saat di mana sepertinya Tuhan seolah-olah tidur. Oke, sampai kita kutip ya. Oke, sekali lagi, kita pasti pernah mengalami masa-masa saat di mana Tuhan sepertinya seolah-olah tidur ketika kita dalam badai masalah persoalan. Kita berseru tapi kok sepertinya nggak ada jalan keluar. Kita berteriak tapi sepertinya nggak ada jalan keluar. Kita berdoa tapi kok sepertinya jalannya semakin gelap. Nggak ada ujung terang. Di mana rasanya sepertinya Tuhan itu tidak peduli dengan apa yang kita alami. Sepertinya Tuhan gak rasa apa yang kita rasakan. Tapi saya bilang justru disinilah iman Anda dan saya, iman kita semua diuji. Yang penting katakan amin. Kenapa? Karena buat saya badai itu mengungkapkan kualitas iman kita. Katakan amin. Lagi, badai mengungkapkan kualitas iman kita. Di masa-masa sulit itu akan dilihat bagaimana respon kita. Jadi apa pelajaran yang bisa kita lihat, yang bisa kita dapatkan dari para murid? Karena tanggapan mereka salah. Oke. Tanggapan mereka mungkin salah buat saya ya kan. Aku putus asa, frustrasi. Tapi saudara, mereka melakukan satu hal yang benar. Apa itu? Mereka membangunkan Yesus. Mereka cari Yesus. Ini pelajaran dari para murid. Oke, sekali lagi, tanggapan mereka mungkin salah. Takut, putus asa, frustrasi. Tapi saudara, di samping itu mereka melakukan satu hal yang benar. Apa itu? Ketika badai masalah persoalan dalam ketakutan, mereka mencari Yesus. That's right. Mereka ingin dapatkan bantuan dengan cara mereka cari Yesus. Oke. Kita percaya, kata semua di sini seperti itu. Amin. Ya. Saya nggak perlu ulang-ulang. Ada masalah, jangan cari yang lain. Jesus is solution. Bilang buat orang ke kanan, Jesus is solution. Yesus adalah solusi. Amin. Amin.
Saudara dengar baik-baik. Tidak ada bantuan yang lebih baik daripada Yesus. Yes. Panggil Yesus di tengah badai. Kenapa? Karena Yesus peduli dengan Anda. Amin. Dia bukan Allah yang diam. Dia bukan Allah yang tertidur. Dalam badai panggil Yesus. Karena Yesus masih peduli dengan Anda. He cares. Allah peduli. Ada orang menyanyi lagu, Allah mengerti, Allah peduli. Tapi ketika masalah, dulu menangis. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Amin. Nanti di bawah pulang gereja ada. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga. Di badai, tanggapan terhadap badai. Dan yang ketiga, raja atas badai. Kita baca ayat 39 sampai ayat yang ke-41. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Wow. Dan ini sebuah adegan yang sangat menakjubkan. Oke, badai taufan yang sementara terjadi di tengah-tengah danau. Ombak menerjang, air mulai masuk, perahu hampir tenggelam, orang-orang mulai panik. Kemudian lihat, saudara bayangkan di tengah-tengah kondisi seperti itu, gelombang Anda lihat ke kanan, hampir terbalik. Di tengah gelombang seperti itu, kepanikan seperti itu, tiba-tiba Yesus bangun, Yesus bilang, peace, be still. Yesus bilang, damai, diam, tenanglah. Itu luar biasa, saudara. Orang lagi bertari, begitu kan. Kalau hampir tenggelam, balik ke kanan, Yesus bangun. Wah, dia langsung menghardik. Dan saya suka dalam sebuah terjemahan King James Version, dikatakan begini. And he arose and rebuked the wind and said unto the sea, peace, be still. The wind ceased and there was a great calm. Bukan there was a calm. There was a great calm. Bukan teduh, sangat teduh. Tadi yang pas. Sekarang sangat teduh. Tidak ada angin. Kalau yang suka narsis bisa berkaca di danau. There was a great calm. Sangat teduh. Nanti bisa bayangkan tadi yang sekarang sangat teduh. Waktu apa? Waktu Yesus bilang peace, be still. Dan bukan gini, diam, tenanglah. Bukan, saudara. Kalau gitu gelombang gulung tambah boleh. Perahu panggal-panggal, pungkul di pantai. Ada, saudara. Ribik itu bukan gitu, ribik itu diam. Dengan power, dengan kuasa, dengan otoritas. Diam, tenanglah. Wah, gitu. Semoga abis ini saya ujang. Kalau ujang berarti ingin satu orang praktek dulu. Keluar, hujan berhenti, gitu ya kan. Wah. Kalau bisa saya gini, master suhu. Saudara, Yesus demikian. Ribik itu bukan kayak gitu, bukan diam, tenang, bukan, saudara. Diam, tenang. Dia seperti marah gitu loh. Seperti ketika Yesus menghardik roh jahat. Waktu ada yang manifestasi roh jahat, dia bisa, keluar juga, keluar juga. Setan raya putus-putus. Dia keluar juga. Tidak ada, saudara. Makanya Anda harus hidup benar, amin. Supaya Anda dikasih kuasa sama Tuhan, amin. Aku bilang, diam, keluar. 1, 2, 3, keluar. Nah, kalau yang model yang kayak gini, 1, 2, 3. Bilang 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus saudara, saya bayangkan Yesus sangat luar biasa. Seperti Yesus bangun dan dia marah gitu. Diam, tenanglah. Dia langsung. Saya ingat, saudara, waktu saya bikin meeting, saya ingat kayak Adam. Adam itu, Yesus itu dibilang dia Adam,
Tapi bukan Adam waktu zaman penciptaan. Dia seperti Adam. Tapi bedanya dia nggak berdosa. Dan waktu bikin khotbah ini saya ingat Adam. Kata kitab Adam itu pertama kali dia diciptakan, dia serupa dan segambar dengan Allah dalam hal karakter, kuasa, power, otoritas. Full saudara. Dan saya tahu Adam sangat cerdas, dia sangat berkuasa. Makanya Tuhan bilang, Adam, taruh Ali di dalam Taman Eden. Kalau tolong usahakan taman ini. Karena ini taman sangat besar. Kenapa? Karena kita bilang ada 4 sungai besar di dalamnya. Pison, Gihon, Tigris, Efrat. Berarti ini sungai, ini taman amat sangat besar. Dan waktu Tuhan kita akan Adam dan Hawa taruh di situ, Tuhan bilang ini, usahakan kelola taman itu. Lalu Tuhan bilang ini martelu, ini cangkul, ini eksavator. Lalu enggak. Saudara, sampai sini kita nggak bisa cari pikiran Tuhan. Yang saya tahu adalah Adam sangat cerdas waktu dia belum berdosa. Dan waktu Tuhan bilang kelola taman ini, saya percaya Adam bisa kelola. Bagaimana dia bikin batu permata supaya dia Hawa pakai, dia bisa bikin. Saya nggak tahu mau gesek mau toki mau gigi saya nggak tahu. Oke. Yang pasti dia bisa kelola taman itu. Anda bisa bayangkan pohon yang besar, mungkin dia pukul saya nggak tahu. Tapi yang jelas dia bisa kelola taman itu, dia bisa usahakan taman itu. Karena saya percaya Adam sangat cerdas, dia sangat brilian. Saya yakin saudara, dia sangat berkuat. Saya yakin waktu hujan besar, saya yakin waktu dalam kondisi mereka lagi basah atau lagi di luar, saya yakin Adam pasti dia bilang gini, hujan tenang, hujan pasti berhenti. Saya yakin saudara, dia sangat berkuasa seperti Allah. Tapi bukan sama seperti Allah, bukan ya. Dalam hal kuasa dia dikasih itu full, 100% dikasih, 100% dikasih. Buktinya Tuhan bilang gini, Adam saya kasih nama semua hewan dan tumbuhan dalam taman ini, kasih nama. Zaman sekarang mah ada binokular. Oh Marsegu sana, oh Paniki sana. Enak. Dulu nggak ada binokular. Oh anaconda hana. Dekat anak selesai. Dia talang bulat-bulat. Karena Adam untuk menamai dia kan nggak mungkin gini. Oh tidak. Untuk menamai satu persatu itu hewan harus datang di depan dia. Betul? Kita mungkin wah tutup mulut, tutup perut, singa berangkat. Mungkin anaconda, tutup mulut, anaconda berangkat pergi. Hips. Anda baca kitab, Adam menamai semua hewan. Kan nggak mungkin dari jauh. Oh, harus datang di depan dia. Kalau nggak punya kuasa, nggak mungkin. Ya kan? Beruang, wah, tutup mulut, grizzly, berangkat. Ya kan? Setiap hewan dia kasih nama. Dia nggak takut, saudara. Yang berbisa, yang buas, dia kasih nama satu persatu. Sangat cerdas, sangat pintar, sangat brilian. Juga punya kuasa sebelum jatuh ke dalam dosa. Dia nggak takut apapun. Kata kitab dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam taman itu. Tapi boom, ketika jatuh dalam dosa, dengar Yesus punya langkah kaki pun takut lari sembunyi. Dia nggak lagi punya kuasa. Ketakutan masuk. Waktu berdosa, waktu sadar bahwa mereka telanjang, dia bikin pakaian dari daun pohon ara, kata Alkitab. Kalau memang dia masih secerdas sebelumnya, waktu dia belum jatuh dalam dosa, harusnya dia bisa bikin pakaian sama seperti apa yang Allah bikin. Apa itu? Dari kulit binatang. Memang dasar manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa sifatnya ingin yang instan. Maka sudah patah daun gandaria lalu manjai saja. Bikin. Nah waktu angin, yang penting pele toh, yang penting pele. Kalau kulit hewan angin mati cuma santai, jalan aja, hepen bah. Dan lihat, Adam hanya bisa bikin dari daun pohon ara. Tapi yang Tuhan bikin dari kulit binatang. Kalau kulit hewan kan harus diburu dulu, disembeli, dilepaskan dulu dia punya kulit dari daging, dijemur, baru dirancang kan. Butuh proses. Nah, itu caranya Tuhan. Tapi tabiat manusia yang jatuh dalam dosa itu sukanya yang instan. Ya toh? Kalau daun kan terpaksa manjai lah, daun kumur penyapu lah, sulam salah pakai. Jadi mungkin angin tiup, selamat tinggal. Bikin baru kembali. Tabiat manusia yang jatuh dalam dosa suka yang instan. Mau kasih bukti? Orang sekarang mau kaya, pasang apa? Pasang porkas. Pasang porkas, di sini yang ada.
Tapi belum tahu saya apa kepanjangan dari podcast. Paksa otak, rencana kaya, akhirnya sinting. Orang punya tuh sinting tuh, tiap hari cuma duduk nggak ke atas tangga, lebih kayak apa? Di bawah pohon nomor 7, wih, Ronaldo ini kayaknya nih. Paksa otak, salah loko, Nania loko, saudara. Pusing. Tabiat manusia. Beta renungkan ini, saudara. Saya renungkan ini. Tuhan sangat berkuasa, Yesus sangat berkuasa. Kayak Adam sebelum jatuh dalam dosa. Apa aja. Wah, dia nggak takut hewan buas. Dia perintahkan diam, saudara. Saya kan waktu hujan dia bilang stop, hujan stop. Tapi ketika jatuh dalam dosa, hilang. Oke. Tapi saya percaya semua kita di sini, waktu kita bertobat, kata kitab kemuliaan Allah yang hilang itu dikembalikan bagi kita. Amin. Sedikit demi sedikit darah yang dulu otak tumpul sekarang tajam, sharp. Saya lihat 1 detik sebelumnya mereka hampir tenggelam. Tapi di detik yang berikutnya mereka diselamatkan. Tenang. Itu wow, luar biasa. 1 detik Allah sanggup buat mujizat. 1 detik Allah sanggup tolong Anda. Amin. Itu luar biasa, saudara. Yesus dia tidak panggil pawang hujan. Yesus nggak gunakan mantra sihir. Dia nggak bilang avada-kadabra. Dia nggak bilang okilus reparo. Dia hanya diam. Dengan kuasa Allah yang maha tinggi. Dia tahu dalam dirinya punya kuasa. Dia berani perkatakan. Kalau Anda hidup, Anda percaya ada kuasa dalam diri Anda. Anda harusnya berani perkatakan itu. Atas apa saja. Speak Jesus. Amin. Yang Yesus buktikan hanyalah perkataannya sendiri. Yang kita butuhkan perkataan Yesus. Perkataan firman Allah. Yang kita butuhkan sekali lagi perkataan nama Yesus. Perkatakan nama Yesus atas hidup kita. Saudara, kita nggak bisa mengusir masalah pergi. Amin. Masalah itu harus dihadapi seperti murid hadapi badai. Namun dengan memperkatakan firman Tuhan atas hidup kita, itu akan membuat kita menjadi tenang. Peace. Be still. Kita akan kuat menghadapi masalah hidup. Amin. Saudara, janji Tuhan bukanlah bahwa jika kita percaya Yesus, maka kita tidak akan pernah menderita. Bukan, saudara. Tapi janjinya adalah jika kita percaya Yesus, maka Yesus akan bersama-sama dengan kita sekalipun dalam bahaya. Amin. Sadrak, Mesak, Abednego. Ini iman yang saya bilang iman sekalipun tidak. Tetapi sekalipun tidak. Mereka bilang ini, Tuanku, tetapi sekalipun tidak. Kalau Allah yang kami sembah tidak sanggup menolong kami tidak akan sujud menyembah patung, Tuanku. Hari ini susah loh untuk orang ngomong kayak gini. Tapi justru ketika mereka dibuang ke dalam perapi yang menyala, justru disitulah semua mata memandang bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hidup, yang bersama-sama dengan mereka. Dari yang baik-baik, Allah mungkin tidak menolong saudara untuk tidak masuk dalam badai, dalam api. Tapi percayalah, karena Allah Anda dalam api, Allah akan ada bersama-sama dengan Anda di dalam api itu, dalam badai itu, dalam masalah itu. Saudara harus yakin itu, saudara harus percaya itu, saudara. Sekarang kita lihat Markus pasal yang keempat ayat yang ke-41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Waktu murid-murid lihat, itu danau teduh sekali. Mereka enggak, bro, mantap, tas, selfie. Udah, saudara. Kata kita semua mereka gini. Kalau boleh lalat masuk. Semua tercengang. Kalau saudara baca. Tidak ada yang, slow, mantap. Tidak ada. Semua diam. Semua heran. Kita bilang, mereka semua menjadi takut. Kenapa, saudara? Karena mereka menyadari bahwa sosok yang sementara bersama-sama dengan mereka dalam perahu itu bukan manusia biasa, bukan Aquaman juga. Tapi yang mereka sadari bahwa sosok yang bersama-sama dengan mereka adalah raja di atas badai. Makanya waktu semua tenang, mereka takut, saudara. Takut. Diam.
Ketakutan mereka tuh terhadap Yesus justru kalau menurut saya lihat lebih daripada mereka punya ketakutan terhadap badai. Karena waktu Yesus bilang, diam tenang. Mereka semua takut. Diam, enggak ada yang bicara. Semua diam. Dalam hati mereka gini, ini orang ini siapa? Sangat luar biasa saudara. Amin. Allah kita, dia raja atas badai. Amin. Allah kita, dia raja atas masalah persoalan. Allah kita, dia raja di atas segala raja. Amin. Selalu bilang dan deklarasi, dia pakar pembuat mujizat. Dia Allah yang membawa solusi bagi kita. Dan kita tiba pada kesimpulan khotbah saya. Yesus ingin kita mengetahui siapa dia sesungguhnya. Yesus ingin kita tahu bahwa dia yang bersama dengan kita. Jauh lebih besar daripada apapun yang melawan kita. Amin. Salam sekali lagi. Yesus ingin kita mengetahui siapa dia sesungguhnya. Yesus ingin kita tahu bahwa dia, Yesus yang bersama-sama dengan kita, itu jauh lebih besar daripada apapun yang melawan kita. Ya, saudara, Anda jangan takut. Kalau Anda berkatakan, yes, dia Immanuel, yes, dia Allah yang bersama-sama dengan kita, maka kita percaya bahwa dia lebih besar dari apapun yang sementara ini menghadang kita. Kalau Anda percaya itu, Anda pasti mantap berjalan. Kalau Anda percaya itu, Anda pasti teguh berjalan. Mantap berjalan. Apapun masalah persoalan pada hidup, Anda pasti kuat, teguh berjalan, mantap pasti. Anda punya satu keyakinan bahwa yes, dia Immanuel, Allah yang menyertai kita. Waktu Anda percaya teguh, Anda yakin, yes, dia Allah yang menenangkan badai. Dia Allah yang sama, jalan bersama-sama dengan saya di dalam badai. Saya pasti tiba di seberang. Kenapa? Seperti kata Yesus bilang, Yesus percaya Bapaknya tidak pernah gagal. Allah itu tidak pernah gagal. Kalau Anda percaya bahwa Allah kita, Allah yang gak pernah gagal. Percayalah, dia Allah yang menuntun Anda. Waktu Anda dalam badai persoalan, sepertinya waktu Anda berdoa semakin gelap, Anda seperti ada dalam terowongan yang sangat panjang. Percayalah, kalau dia Allah yang berjalan bersama-sama dengan Anda pasti melihat cahaya di ujung terowongan sana. Pasti Anda akan tiba di seberang. Bertahan. Saya kan waktu ada gelombang kayak gitu, lompat dari perahu mati. Dan saya bilang, kalau ada masalah tetap di dalam perahu. Di gereja ini saudara, bukan berarti gak ada masalah waktu Anda di sini. Dalam perahu yang namanya Gekari, bukan berarti bahwa gak ada masalah. Tapi dalam perahu yang namanya Gekari, di mana Yesus ada di dalamnya, saya bilang Anda pasti safe. Bukan Gekari ya, tapi karena Tuhan yang ada dalam gereja ini. Yang percaya katakan amin. Anda pasti akan baik-baik saja. Lompat keluar, mati di tempat. Ombak gulung mati. Tapi ketika ada dalam perahu, panggil Yesus. Serukan Yesus. Berkatakan Yesus. Selamat enggak? Selamat. Tiba enggak di seberang? Tiba. Penting untuk kita ingat saudara. Ini pelajaran buat kita. Tidak penting apa jenis badai yang kita alami. Yang terpenting adalah siapa sosok yang bersama-sama dengan kita di dalam badai. Itu yang terpenting. Tidak peduli Anda punya masalah apapun, ringan, sedang, besar, berat. Gak peduli saudara. Yang terpenting adalah siapa sosok yang bersama-sama dengan Anda ketika Anda di dalam badai. Kalau itu Yesus, Anda pasti tiba di seberang. Yang percaya katakan amin.